Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita masih bisa bertemu dan masih bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui pemuritan Trio Group hari ini. Sebelum kita mendalami firman Tuhan, mempelajarinya, mari kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus yang memberikan kita pengertian dan hikmat dan apa yang ingin Dia sampaikan kepada kita pribadi lepas pribadi malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih kalau sepanjang hari ini kami boleh menyelesaikan segala pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya satu firman yang sama, Engkau sanggup menerjemahkannya untuk keperluan kami masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu kami serahkan pemuritan ini ke dalam tangan-Mu dan juga hamba-Mu, agar setiap perkataan yang disampaikan dipimpin oleh hikmat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin. Saudaraku, kita sedang belajar mengenai satu rema firman Tuhan, yaitu bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Roh Tuhan. Kita sedang belajar bagaimana Roh Kudus mengambil alih hidup kita, berperan lebih lagi, bekerja lebih nyata lagi dalam hidup saudara dan saya. Karena apa saudaraku? Karena hari-hari ini apa yang kita alami, apa yang dunia alami, itu semua kebanyakan di luar jangkauan kita, di luar kendali kita. Kita terbatas sekali mengatasi hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Kita punya Roh Kudus yang sudah lebih dulu mengetahui segala sesuatunya. Bahkan saya percaya apa yang terjadi hari-hari ini ada di dalam rencananya, ada di dalam rancangannya. Oleh karena itu penting sekali setiap anak-anak Tuhan itu mulai menyadari bahwa hidupnya bukan karena kuat gagahnya, bukan karena kemampuannya, bukan karena kehebatan dan kepandaiannya, tetapi hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena pimpinan Roh Kudus, hanya karena tuntunan Roh Kudus, dan hanya karena berkat dari Tuhan saja. Saudaraku, Roh Kudus sendiri adalah pribadi yang diberikan oleh Yesus sebelum Dia naik ke surga. Dia katakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan orang-orang percaya seorang diri saja seperti yatim piatu tanpa pendampingan dari Allah sendiri. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa jika aku naik ke surga, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan penghibur, penolong itu, supaya Dia tinggal bersama-sama dengan kamu dan Dia menjadi pengajar, penolong, penghibur yang sejati bagi kamu. Nah, Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Yesus, dan kuasa yang tinggal di dalam Tuhan Yesus, di dalam Allah sendiri. Roh Kudus seringkali digambarkan sebagai pikiran Allah, isi hati Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang tahu apa yang ada di dalam hati Allah, apa yang ada di dalam pikirannya, hanya Roh Allah sendiri. Jadi yang diberikan kepada kita itu bukan sekedar malaikat, bukan sekedar suatu makhluk yang lebih berkuasa dari manusia, bukan. Tetapi yang diberikan kepada kita adalah Allah sendiri,
pikirannya, hatinya, kehendaknya, keinginannya, pengetahuannya, hikmatnya, kebijaksanaannya, pribadi itulah yang diberikan kepada saudara dan saya. Bayangkan saudara, yang berdiam di dalam kita, yang kita kenal dengan Roh Kudus, adalah Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Bahkan Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi tidak ada satupun persoalan saudara dan saya yang tidak mungkin diselesaikan oleh Dia. Tidak satupun masalah yang ada di dunia ini yang tidak diketahui oleh Dia. Karena Dia kita kenal sebagai Allah omnipresent, omnipotent, omniscience. Ada banyak sifat-sifat Allah yang kita tahu, tetapi 3 sifat ini adalah sifat utama dari Allah yang menjadi kunci dan menjadi pegangan andalan kita, bahwa Allah Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan di dalam diri kita, yang berdiam di dalam diri kita, adalah segala-galanya yang kita perlukan untuk bertahan dalam keadaan apapun di dunia ini. Malam hari ini kita mau belajar secara khusus tentang satu sifat Allah, yaitu omnipresent. Kita semua tahu bahwa omnipresent diartikan sebagai maha hadir. Dia ada dimanapun kita berada. Tidak ada batasan ruang, jarak, dan waktu bagi Allah Roh Kudus. Kita mau baca satu firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Saya bacakan untuk saudara. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Daud mengatakan bahwa kemanapun aku pergi, sekalipun aku mendaki ke langit, atau aku turun ke lembah maut, ke tempat orang-orang mati, aku terbang kemanapun juga, Allah Roh Kudus yang omnipresent itu akan selalu ada di sana bersama dengan aku. Saudaraku, ini artinya saudara dan saya tidak pernah sendirian. Bahkan di saat-saat saudara merasa tidak ada siapapun di sekitar saudara, ketika engkau memiliki Yesus, ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau punya Roh Kudus, Allah omnipresent yang ada bersama dengan saudara. Jika Allah omnipresent itu ada bersama dengan kita, berarti engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kalau engkau tidak pernah sendirian, berarti engkau punya teman, engkau punya sahabat, bahkan engkau punya seseorang pribadi yang lebih dari soulmate, lebih dari pasangan saudara. Pasangan saudara saja mungkin ada waktu-waktu di mana dia tidak bisa bersama-sama dengan saudara. Tetapi Allah omnipresent, Allah Roh Kudus ini ada dimanapun engkau berada. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, dalam keadaan kau menjaga kekudusan, bahkan dalam keadaan di mana kau sedang berdosa, Allah itu ada bersama dengan engkau. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kehadiran seseorang itu harus bisa dirasakan, harus bisa dilihat, harus ada sense yang kita rasakan bahwa ada seseorang yang bersama dengan kita, atau ada seseorang yang dekat dengan kita. Karena kita mengandalkan tubuh, kita mengandalkan daging, kita mengandalkan jiwa. Sementara firman Tuhan jelas berkata bahwa Allah adalah roh yang bisa merasakan
dan betul-betul menyadari bahwa Allah ada bersama dengan dia dimanapun dia berada adalah roh dari manusia itu sendiri. Tapi masalahnya, kalau roh kita itu tidak cukup kuat mengendalikan hidup kita, justru daging dan jiwa kita yang kuat mengendalikan diri kita, jelas roh kita tidak bisa peka untuk menyadari bahwa Allah ada bersama dengan kita. Itulah sebabnya tahun ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa kita harus lebih dalam bersama dengan Tuhan, lebih intim dengan Allah, lebih dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya roh kita, tubuh roh kita semakin kuat. Karena ketika tubuh roh kita semakin kuat, kita semakin peka akan kehadiran Allah, akan keberadaan Allah dalam hidup kita. Kita semakin peka dengar suaranya, kita semakin peka menangkap tuntunannya, menangkap pimpinannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita. Itulah sebabnya roh itu harus lebih kuat daripada tubuh jasmani ini, daripada jiwa kita. Sehingga kita dapat mengerti bahwa Allah yang maha hadir ini, Roh Kudus yang omnipresent ini, ada bersama dengan kita apapun yang sedang kita lalui. Kalau dia bersama dengan kita dalam segala situasi dan kondisi kita, berarti dia mengetahui persis apa yang saudara dan saya sedang hadapi. Dia mengetahui persis apa yang sekarang kita sedang alami, dan dia mengetahui persis apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, jika kita punya Allah yang maha hadir dan maha tahu segala sesuatunya, kita tahu hanya kepada Dialah kita dapat berharap untuk setiap jalan keluar, untuk setiap pertolongan, untuk setiap berkat yang saudara dan saya sedang perlukan. Oleh karena itu, saudaraku, saya berdoa bahwa hari-hari ini engkau lebih lagi mengizinkan Roh Kudus untuk mengendalikan kehidupanmu. Hari-hari ini engkau mengizinkan untuk Roh Kudus semakin lagi berbicara denganmu, semakin sering memberikan petunjuk, semakin sering menyatakan isi hatinya kepadamu, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan pertolongan yang kita perlukan pada waktunya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak menyadari Allah Roh Kudus yang omnipresent itu hadir dan maha tahu akan keadaan kita, kita berjalan sendiri. Kita berpikir sendiri, kita merencanakan sendiri, kita kemudian mencoba mencari jalan keluar sendiri, kita mencoba merencanakan segala sesuatu yang kita pikir, oh ini bisa menolong saya, si A bisa membantu saya, si B bisa menolong saya. Kita akan lari pada dunia ini, kita akan lari pada manusia, kita akan lari pada kemampuan diri kita sendiri, dan kemudian hidup kita akan berjalan seperti yang sudah-sudah tahun-tahun yang lampau. Kita akan berjalan sejauh mana kemampuan kita, sejauh mana kepandaian kita, sejauh mana cara berpikir kita, dan sejauh mana orang-orang di sekitar kita bisa membantu kita. Kita tidak mengalami mujizat Tuhan, kita tidak mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat, kita tidak mengalami kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, kita tidak mengalami terobosan-terobosan yang hebat yang sanggup dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita tidak mengalami firman Tuhan yang Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan. Kita gak pernah akan mengalami janji firman ini selama kita tidak menyadari bahwa Dia adalah Allah omnipresent yang maha hadir dan maha tahu akan segala sesuatunya. Dan selama Dia
bukan menjadi satu-satunya andalan kita, satu-satunya tempat kita berlari, tempat kita berseru ketika kita mengalami apapun kendala hidup kita. Jadikan Allah Roh Kudus adalah yang utama, yang terutama, prioritas dalam hidup saudara dan saya. Jangan cari orang lain, jangan cari kekuatan lain, jangan cari pemikiran-pemikiran dunia. Karena hari-hari ini pemikiran dunia, cara-cara dunia, kemampuan dunia itu sangat-sangat terbatas. Dunia tidak bisa lagi memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Dan pandemi ini menunjukkan kepada kita kekuatan dunia tidak pernah akan bisa sanggup menjadi jawaban untuk saudara dan saya. Hanya kekuatan Dia, hanya kekuatan Roh Kudus. Utamakan Dia dalam segala hal. Setiap kali kau bangun pagi, pertama kali datang kepadanya. Bawa setiap seruan doamu, bawa setiap rancanganmu hari ini kepada Dia. Bawa setiap seruan hatimu, pemikiran-pemikiranmu, rencana-rencana yang sedang engkau tulis, ide-ide yang sedang engkau tulis. Bawa semuanya ke hadapan Tuhan dan katakan kepada Roh Kudus, jika engkau ingin mengintervensi semua rencana yang akan saya kerjakan hari ini, I welcome you to do that. Itu artinya engkau betul-betul mengandalkan Dia. Mengandalkan Dia bukan berarti kita berleha-leha, ya sudah terserah apa jadinya, kisera-sera, whatever will be, no. Tetapi mengandalkan Dia artinya kita sungguh-sungguh meminta Dia untuk mengambil alih, mengendalikan sepenuhnya apapun yang akan kita lakukan. Dan kita akan lihat yang Dia kerjakan pasti jauh-jauh lebih besar dari apa yang sanggup saudara dan saya kerjakan. Pertolongan yang Dia sediakan jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa dari apa yang sanggup kita lakukan atau yang sanggup orang lain lakukan untuk menolong kita. Terobosan yang Dia lakukan itulah hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin, yang sanggup dilakukan oleh Allah yang Maha Kuasa ini atas hidup kita. Dan kita akan menyaksikan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang tidak masuk akal. Jika saudara dan saya ingin mengalami itu, andalkan Dia, jadikan Dia yang terutama. Dia Allah yang Maha Hadir, Dia Allah yang Maha Tahu segala sesuatunya. Saudara, saya sungguh-sungguh berdoa, berharap Tuhan malam hari ini membukakan mata rohani kita, mencelikan mata rohani kita lebih lagi, sehingga kita bisa melihat dan menyadari kehadiran Allah yang nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Karena saudara, Dia Allah yang Maha Hadir, Maha Tahu. Dia tahu apa yang terjadi di dunia ini, apa yang akan terjadi di depan, sehingga Dia mampu memimpin kita. Dia sanggup menuntun kita jalan-jalan yang harus kita lalui, sehingga kita bisa melewati masa-masa ini dengan aman, bahkan bisa mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dia tahu apa yang menjadi tantangan, persoalan yang saudara dan saya hadapi, dan Dia mengerti solusi yang terbaik untuk setiap persoalan dan masalah kita. Dan Dia adalah Allah yang mengetahui apa yang kita lakukan, segala kesalahan, segala pelanggaran, bahkan dosa yang kita lakukan. Dia tahu setiap keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil. Dia tahu setiap rencana-rencana kita yang gagal. Dia tahu setiap rancangan-rancangan kita yang jauh dari sempurna. Dan Dia yang memiliki jalan keluar yang terbaik untuk saudara dan saya. Dia adalah Allah yang paling tepat menjadi sahabat sejati untuk kita, menjadi rekan kerja yang paling bisa kita andalkan, menjadi partner bisnis yang paling bisa kita percaya. Tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa menjadi seperti Dia, Allah Roh Kudus yang Maha Hadir bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, satu ayat penutup disampaikan oleh Allah Roh Kudus untuk kita semua malam hari ini di Wahyu 3
Ayat yang ke-20, dia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Jika Allah Roh Kudus mengetuk hatimu malam hari ini, bukakan pintu lebar-lebar. Persilahkan dia masuk. Persilahkan dia tinggal di tempat yang paling istimewa di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu. Dan kau akan mengalami mujizat yang luar biasa. Berkat yang tidak pernah kau pikirkan. Jalan keluar yang tidak pernah dapat engkau temukan. Dia Allah yang bersedia untuk ada bagi saudara dan saya selama hidup kita sampai pada kekekalan. Mari saudara, kita tutup pemberitaan malam hari ini. Kita berdoa. Allah Roh Kudus, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu segala kehidupan kami. Malam hari ini kami membuka hati kami lebar-lebar. Kami mengizinkan Engkau masuk dalam kehidupan kami. Kami mengizinkan Engkau mengambil alih dan mengendalikan seluruh hidup kehidupan kami. Kami percaya di dalam tangan-Mu hidup kami akan aman, kami akan tenang, kami akan mengalami damai sejahtera Tuhan apapun situasi dan kondisi yang sedang terjadi di dunia ini. Kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Kami percayakan keluarga, pernikahan kami, anak-anak, orang tua ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Kami percayakan pekerjaan, usaha, bisnis kami ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Biarlah Engkau sendiri Allah yang menjadi penentu dan menjadi Tuhan atas segala aspek hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah mau hadir dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau setia selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami naikkan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri bagi kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu saudaraku dan terima berkat dari Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati pekerjaanmu, diberkati setiap usaha dan bisnismu, diberkati keluargamu, pernikahanmu, anak, orang tua, keluarga besarmu, diberkati engkau dengan kesehatan dan panjang umur, diberkati apapun yang diperbuat oleh kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.